Guys, jadi mobil ini ketika kalian buka pintu bagasi, dia itu akan turun sendiri. Buat apa? Buat memudahkan kita kalau misalkan mau naruh-naruh barang. Nih, ada yang tahu nggak ini mobil apa? Dan menariknya, pada saat ditutup, dia nanti akan kembali ke suspensi yang sudah awal dan tentunya sudah vakum, guys. Yes, ini adalah Denza B5. Harganya belum tahu bakal dijual berapa. Infonya sih nggak sampai 1,2 miliar ya. Mobil ini ada di Denza Harmony Kelapa Gading. Thank you ya, sudah dikasih waktu buat kita review mobilnya. Oke, pertama kita bahas dari mana dulu ya. Tampak depan dulu ya. Tampak depan bentuknya tuh SUV yang kotak mengotak, grillnya berpadu dengan LED. Gue udah pegang kuncinya ya. Kuncinya pada saat kita pencet unlock, lampu LED-nya tuh bakalan nyala ya. Jadi langsung menggambarkan aura premiumnya dapet, elegan. Terus kalau teman-teman ngeh, ya kan, dia suspensinya lagi pada tinggi banget. Tapi ini bukan yang ultra high ya. Jadi suspensinya tuh sudah hidrolik. Bisa kalian atur mau paling tinggi atau paling bawah gitu. Itu menarik banget. Perlampuan, fog lamp juga sudah LED, sensor-sensor juga banyak, termasuk ada kamera 540 gitu loh ya. Bagian yang ditunggu-tunggu tentunya kita ngomongin mesin ya teman-teman ya. Ini berarti mobil plug-in hybrid pertama dari Denza ya. 1500 cc turbo, sudah dapat hidrolik tentunya. Nah, yang menarik itu adalah dilengkapi dengan baterai sekitar 31 kWh. Range-nya kalau misalkan mode EV aja itu bisa jalan sekitar 100 kilo klaimnya kan. Terus tenaganya tau nggak berapa? 536 horsepower, torsinya sekitar 760 Nm. 0 ke 100 cuma butuh waktu sekitar 4,3 detik. Bayangin loh, mobilnya segede ini melaju 0 ke 100 cuma butuh 4,3 detik. Berarti betapa kencangnya, betapa buasnya mobil kayak ini. Gila ya, gue tenggelam ya. Gue di sini tenggelam banget nih, ini tinggi banget. Udah ada redam mesin juga kayak gini. Ya, wedding depth-nya tuh kurang lebih sekitar ini yang bisa dilewati Banjar sekitar 76 atau 760 mili lah ya. Cukup tinggi banget, jadi cocok banget buat teman-teman yang misalkan berada di Indonesia yang jalannya kalau hujan dikit sering tergenang dan segala macam. Kita ngomongin dimensi teman-teman ya. Wah, gue merasa kerdil banget ya di sini ya. Jadi mobil ini panjang sekitar 4,8, wheelbase-nya sekitar 2,8. Dia 2 baris ya, bukan 3 baris, 2 baris. Terus profil bannya 275, 55, ring 20. Ini warnanya udah cocok banget buat ini ya, buat berpetualang ya. Jadi warnanya tuh agak abu-abu, agak hitam kayak gitu. Tentunya kalau TPMS dan segala macam teman-teman nggak perlu tanya, udah pasti ada. Dan uniknya di sini biasa kalau mobil-mobil SUV, biasa di sini dibikin black gitu kan, atau bahannya yang dope. Ini berbeda. Ini tampil elegannya tuh pengen apa ya? Pengen tampil gitu loh. Terus di sini ada aksen-aksen unik, ada kamera-kamera, handle-nya ada di sini kalau teman-teman dibikin black glossy, ada smart entry juga dan sudah dilengkapi dengan footstep juga. Tentunya ini dilengkapi dengan roof rail juga teman-teman nih. Gua aja sampai nggak nyampe di sini. Dan di sini makin kelihatan elegan. Di sini pilar-pilarnya dibikin finishing black glossy sampai sebelah sini. Dan ada logo Denza. Terus karena ini mobil plug-in hybrid bisa dicas, bisa diisi bensin. Tangki BBM letaknya sini bisa muat sekitar 83 liter. Yang untuk ngecasnya letaknya sebelah kanan. Dan tentunya sudah support fast charging. Tampilan tampak belakang teman-teman gimana komennya atau first impression gimana? Menurut saya ini tampilannya clean, elegannya dapet, ada ban serep, logo Denza, kamera, terus lampunya itu LED semua teman-teman. Tampilannya tuh begini, jadi ramping gitu loh ya. Sensor-sensor tentunya fitur kayak safety sense, rear cross traffic alert dia sudah ada semua ya. Dan di sini ada emblem DMO di suspensinya atau hidrolik lah suspensinya. Sensor-sensor banyak banget teman-teman di sini. Dan pada saat kita pencet unlock ini, dia tuh bisa berfungsi. Nih teman-teman enggak ya? Enggak ya kalau dia itu turun. Jadi ini turun. Kalau teman perhatiin ya, ini turun. Jadi buat memudahkan kita, tadi kan saya sudah demoin ya, bisa buat naruh barang-barang di sebelah sini. Di sini juga ada power outlet nih ya, 180 watt. Ini menarik banget. Dan pada saat kita tutup, tenang aja nggak usah dibanting-banting. Oh ya mungkin gue harus pilih. Di sini ada kayak cargo net, bisa tempat-tempat simpen barang. Kalau buat camping bisa banget. Dan pada saat tutup, kalian pelan-pelan jangan dibanting. Ini mobil mahal ya. Cukup gini aja. Nanti dia akan ke vakum dan nanti suspensinya bakal naik lagi. Interiornya gimana? Oke, kesan pertama ini kelihatannya elegan. Jadi berpadu nih ya. Jadi jok-jok kulit, semua bahan-bahan soft touch. Terus ini
finishing kayak wooden panel ini warna hitam, ini juga hitam-hitam, jadi kelihatan apa? Elegan, maskulin gitu ya. Jadi cocok lah buat teman-teman atau bapak-bapak yang suka off-road tapi nggak mau apa ya, atau pengen tampilannya tetap gagah. Ini dapat banget. Jok tentunya sudah elektrik, kiri dan kanan, udah kayak gitu. Dan yang menarik teman-teman, saya injak rem dulu ya, injak rem. Enggak ya. Jadi tuas transmisinya dia langsung naik gitu, dia langsung nyala gitu loh. Di sini ada tombol start stopnya. Ini kayak berasa kayak lagi nyetir pesawat ya. Teman-teman mungkin akan merasa mobil ini bawel, kenapa? Karena di sini ada sensor yang bakal ngebaca kalau kita ngantuk, dia akan memberikan warning kayak gitu ya. Di sini ada konsol ajaib nih, konsol box nih. Jadi bukan sekedar konsol doang nih. Ada tempat cup holder. Nah, ini begitu dibuka, ini kalian lihat kayak ada kulkas nih dingin. Kalian bisa atur kalau misalkan dipencet ini hangat maksimum 50 derajat, minimum dia sampai 35. Tapi kalau dipencet lagi berwarna biru sampai minus 6 sampai maksimum 6 derajat. Menarik kan? Kalian kalau misalkan lagi road trip pengen taruh minuman atau masak pop mie bisa kali dari sini gitu. Jadi semuanya lengkap banget. Terus di sebelah sini ini spion dalam, ini ada untuk kamera tampak belakang nih. Jadi sudah dilengkapi kayak dashcam gitu loh teman-teman. Ada tempat kacamata. Wah, ini bapak-bapak banget ya yang suka road trip gitu. Terus di sini lampu-lampu sudah LED. Panoramik. Sunroof juga gitu loh, lengkap, gede banget. Terus sun visor di sini tentunya dilengkapi dengan kaca dan lampu kiri dan kanan. Jarak kepala juga cukup tinggi teman-teman. Nah, pilar A-nya sini menurut gua nggak terlalu gede banget karena spionnya tuh dibikin agak mundur. Layar headnya tampilannya seperti ini, ada vehicle image nih, jadi dia bakal ngebaca nih. Kalau misalkan pintunya kebuka, dia akan ikut ngebuka. Nah, terus ini tampilan dari tampak 3D-nya. Tuh, kalian bisa atur lihat seperti ini. Terus di sini ada menu apa lagi? Tuh, BYD Assistant, smart charging-nya juga. Terus ada lagi di sini drive mode-nya. Kalian bisa pilih ya. Jadi dari intelligent, snow, sand, mud, mountain, rock, wet, crawl, race. Banyak banget loh. Banyak banget ya fiturnya ya. Terus di sini ada apa lagi? Ada DSOS. Kalian bisa atur mau dibikin normal atau paling tinggi sampai 320. Suspensi settingnya juga kalian bisa atur mau comfort, weak. Tuh steering assistnya, brake assist, welcome mode, retrieval mode, banyak banget teman-teman. Ini nggak bakal selesai kalau gue review kali ya. Terus yang tadi ini ada scene mode. Kalau misalnya kalian lagi camping, kalian bisa pakai nap mode, camping mode, atau screen wiping nih. Dan di sini camping mode itu kalian bisa atur mau tampilannya mau campfire, grass, atau snow. Tuh tampilannya kayak gini teman-teman. Tentunya AC sudah pasti dia dual zone teman-teman nih. Jadi kalian nggak perlu rebutan. Tuh. Terus di sini kita pencet yang kursi. Ini paling penting nih, seat ventilasi. Jadi depan sampai 3 level. Baris kedua 3 level juga. Heating, penghangat, ada juga. Jadi kalau kalian lagi camping di puncak ini bisa ngangetin badan. Terutama misalkan kalian takutnya mau masuk angin gitu ya. Seating, seat message itu cuma ada di bagian depan ya, depan doang. Penumpang depan maupun driver. Seat adjustment hanya sebelah sini aja teman-teman. Tuh. Tinggal pencet gini aja, nanti akan berubah nih. Tuh berubah. Kalian juga bisa setting memori posisi 1 sama posisi 2. Kita tes speaker dulu ya. Ini di luar, pas pinggir jalan sebenarnya. Taruh di sini. Terus kalian bisa atur mic-nya, mic-nya lagi, speakernya ya. Mau eksklusif mode cuman sebelah driver only atau driver mode atau surround mode itu bisa semua. Menurut gua kabinnya cukup kedap dan speakernya berasa premium, dapat banget.
Baris kedua kita coba untuk naik, kebantu sama footstep dan ada hand grip letaknya sebelah sini ya teman-teman. Nih, yang bikin kalian berasa aman kalau misalkan ada anak-anak duduk baris kedua, ada safe exit ya. Jadi kalau misalkan anak-anak pengen buka pintu gini aja nggak bakal bisa kalau di situ diaktifkan untuk safe exitnya, aman. Kalau orangnya segede saya bisa muat 3 orang. Di sini ada armrest yang bisa berfungsi jadi tempat cup holder. Di sini ada apa? Oh, tempat penyimpanan tertutup ya. Tapi kalau misalkan lagi pengen dipakai 3 orang bisa dilipat lagi. Joknya kelihatan premium banget ya. Ada stitching juga warna abu-abu, ada Esofix cantolan baby car seat. Terus bisa dilipat separuh-separuh nih 40-60 ya kan. Airbag sampai pilar-pilar sini. Lampu-lampu LED, ada blower AC. Di sini seat pocket. Blower AC ada lagi di sini. Ini untuk pengaturan AC juga. Di sebelah sini ada port USB dan Type C. Ya, meskipun wheelbase-nya 2,8 ya, nggak sampai 3 meter, tapi berasa lega, termasuk jarak kepala juga. Dan dengan keberadaan panoramik super gede, itu menambah kesan makin lapang gitu loh. Kesimpulannya, Denza B5 ini adalah representasi nyata SUV plug-in hybrid premium ya, dan siap bersaing di market Indonesia. Pertama karena bentuknya proporsional, dimensinya proporsional gitu maksudnya. Terus jarak kombinasi itu kurang lebih sekitar 975 klaimnya, dengan mode full EV bisa jalan sekitar 100 km. Dan teknologinya juga canggih, interiornya juga mewah gitu loh. Dan kira-kira dijual harga berapa ya? Dengar-dengar nggak sampai 1,2 M. Kira-kira mobil ini bakal bersaing sama siapa ya? Karena dia 2 baris plug-in hybrid. Kalau misalkan kita ngomong sama Fortuner Pajero bukan, mungkin sama Land Cruiser enggak juga sih sebenarnya, karena ini 2 baris. Mungkin kalau sama GWM Tank bisa dipertimbangkan kali, tapi GWM Tank tuh belum ada yang plug-in hybrid. Jadi menarik banget kan. Kira-kira gimana menurut kalian?